ngambil pelajaran dari wayang yang diceritakan sama dalang-dalang Jawa itu akeh kelirune. Nah, ini kan hidup di masa sebelum Islam. Karena dalang-dalang Jawa itu seringkali ketika membawakan wayang untuk kepentingan Sinanggap. dan kepentingan apa juga terbatas pada pengetahuan si dalang juga. Kadang-kadang sudah keluar dari pakem. Misalnya sampai Bagong lawan Bathara Guru itu gak bener. Dan seringkali dalam apa cerita-cerita wayang di Jawa seringkali Bathara Guru dijadikan sumber masalah. Nah, itu juga udah nggak bener. Udah merusak pakem dari awal. Jadi wayang mana yang mau kita pegang? Jadi Yang diajarkan Sunan Kalijogo mungkin benar, tapi kan nggak ada videonya, sehingga kita nggak tahu yang diajarkan Sunan Kalijogo yang bagaimana. Sedangkan dalang-dalang sekarang sama sekali jauh dari wayang yang sebenarnya. Mungkin simbol-simbol yang ada di wayang itu ada. Nah, orang dalang-dalang kita tuh sama sekali nggak menghormati simbol-simbol itu, merusaknya. Ya, kalau kita mau belajar lewat wayang itu bagus. Pahami dulu arti wayang itu sendiri apa. Nah, itu sih doncek sih. Wayang itu apa? Iya, yang seperti Bang Teddy itu wayang itu seperti apa ya? Apa? Menurut sampean seperti apa Bang Teddy itu? Wah, iki Simbolnya wayang bisa wayang. semar iki. Delok apa? Delok semoke. Kalau Gus Krisna ini bilang. Hah? Gus Krisna ini seperti Wah, apa? kita nggak bisa nebak-nebak gitu. Enggak, maksud saya pewayangan menurut ilmu Enggak, keagamaan. harus karena peranan itu harus kita cari lewat apa? Pendakian. Nggak bisa lewat. Setiap orang punya kemungkinan yang lebih tinggi tergantung pada tingkat pendakiannya. Kalau dia belum pernah sama sekali mendaki, bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, ini bayangin apa ya? Sampean aja, Mas. Yang bisa dijelaskan Itu kan Dosomuko yang ada pada diri kita itu bisa dijelaskan Dosomuko. Dasa muka itu ya kalau kita ingin tahu dasa muka kita harus ngerti cerita Ramayana. Kalau dalam wayang, nah tadi yang mau tanya tadi wayang itu artinya apa nggak? Wayang Oh iya. Kurang tahu ya? Hmm? Nggak ngerti. Apa ayo? Mas, ayo masa wong Jawa jadi ngerti Nggak wayang. ngerti Jawa nih. Wayang itu sendiri. Apa ana wong ngelokno wayang gak iso mbela ya apa sih? Ana kali bahasa lama sing goblok kaya ngono. Menjelekan wayang kita kok orang kita sendiri nggak tahu. Ayo apa wayang itu? Masa awake dhewe terima tadi elek-elekno mbek kalit. Ayo wayang apa coba? Nggak ngerti ya, dia nggak wani jawab nggak iso, nggak paham ya. Wayang itu artinya bayang. Ya kan, bayang. Tapi yang dimaksud bayangan oke ini harus jelas. Hah? Karena kemiskinan bahasa kita, ya, sehingga kita hanya mengambilnya dengan wayang atau bayangan. Padahal itu nggak tepat sebetulnya disebut bayangan. Karena kita nganggap bayangan tuh ini, nah ini bayangan. Yang dimaksud bayangan ya itu adalah contohnya gini. Kalau sampean berkaca, bercermin, yang ada di dalam cermin itu apa namanya? Bayangan. Itu bayangan kan? Tapi kan beda dengan bayangan seperti ini. Iya. Yang dimaksud wayang adalah bayangan yang ada dalam kaca. Bukan bayangan ini.
Tapi bayangan ini hanya sebagai metafor saja. Apa itu enggak diambil waktu dia pementasan itu ya? Karena Maksudnya gini, bahwa wayang atau bayangan tadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita punya. Kalau dalam bahasa Inggris yang disebut bayangan itu shadow. Tapi yang dimaksud wayang bukan shadow, reflection. Reflection itu artinya juga bayangan, atau reflection, cermin. Cermin. Jadi ketika kita nonton wayang, kita melihat cermin kita sendiri. Oh, ini enggak tepat ya kan. Cermin. Sama seperti ketika sampai bercermin dalam kaca. Untuk apa bercermin? Untuk melihat bagaimana wajah kita. Untuk melihat kekurangan kita dan membenahi. Kita kan berkaca untuk apa? Untuk melihat, oh ini ta wajahku. Iya. Ya kan? Setelah itu, oh wajahku kok akeh kukule, akeh coreng-moreng. Ya kan? Mengetahui di mana kekurangan kita. Yang ketiga, dengan adanya kaca kita membenahi diri. Make up kan membenahi diri. Sing kurang ditutup. Itu namanya make up. Jadi bercermin itu ya ada 3 fungsi: mengenal diri, mengetahui kekurangan, dan membenahi diri. Itu fungsi cermin. Ketika kita nonton wayang itu namanya bercermin. Ini harus dipahamkan dulu ya, iya. supaya jangan sampai dianggap itu hanyalah sekadar hiburan. Bukan dia, makanya dia tontonan yang berupa tuntunan, tontonan yang berisi tuntunan. Luar biasa. Benar. Karena apa? Pesan tanpa kesan itu gak asik. Kita punya pesan yang baik. Rek, ojo dolinan ngono gak apik. Itu pesan. Supaya ada kesan, maka dibuatlah cerita. Nah, wayang itu adalah membuat cerita supaya menjadi kesan. Tapi salahnya banyak manusia yang Waalaikumsalam duh. Oh, ya Allah, baik. Masya Allah. Lama gak ketemu. nah, Iya, ini sarang sejati ya. Oh, ya dipahamin topo. monggo. Yang iki tok sing kanggo. Wis nggih, boleh sing kata. Kok ro sampean iki ya mriku. Kudune ro rek moto buka. Bisa jalan-jalan. Takon ae. Jadi apa tadi? Jadi sampai Kesan, direfleksikan ya. pesan dan kesan. Jadi gini, makanya diperlukan adanya cerita wayang, ya, supaya pesan-pesan tadi memiliki kesan, supaya bisa masuk ke dalam jiwa kita. Cuma celakanya banyak manusia yang terikat sama kesan-kesannya, kemudian lupa sama pesan-pesannya. Ini kesalahan manusia di sana. Ya, mereka asik dengan kesan-kesannya, tapi lupa sama pesannya. Nonton bendino tapi gak ada perubahan dalam dirinya. Kan lupa sama pesannya. Akhirnya tontonan hanya sekedar jadi tontonan, gak pernah jadi tuntunan. Nah ini. Kita baru cerita tentang apa itu wayang, belum masuk ke belum area masuk, peperangan. Ini jam 2 ini yang peperangan di wayang ini. Jadi wayang di sana, ya. Pahami wayang itu sebagai cermin. Kita menonton wayang berarti kita bercermin. Bercermin itu artinya satu, mengenal siapa diri kita. Yang kedua, kita mengetahui kekurangan kita. Yang ketiga, kita mencoba untuk membenahi diri kita, menyempurnakan diri. Itu fungsi dari bercermin. Nah, kemudian kita mengalih pada wayang. Kita melihat dulu dalam wayang, dalam pertunjukan wayang itu ada pagelaran. Dalam pagelaran wayang itu ada 4 lapisan.
penonton, yang dilihat penonton itu kan baru layar. Nggih. Iya kan? Layar putih itu apa namanya? Keber ya apa? Kelir ya. Kelir ini yang disebut dunia. Yang dilihat orang-orang di dunia itu hanya hitam putih. Baik. Hanya dua, dualitas. Dualitas itu yang disebut oleh agama syirik. Kita bermain-main dengan syirik, dengan dualitas. Hitam putih, baik buruk. Dan orang-orang yang terjebak oleh hitam putih ini menyangka bahwa yang disebut Tuhan itu ada di balik layar, di balik kelir. Padahal yang di balik kelir itu wayang, artinya golekan. Baru golekan. Iya kan? Dan ini seringkali disangka sebagai Tuhannya. Padahal, nah itu ada lapisan kedua kan? Lapisan pertama adalah layar, kelir. Lapisan kedua adalah goleane. Lapisan ketiga adalah dalange. Lapisan keempat sing nanggap. Sing nanggap gak ketok. Sing ketok apa nih? Sing ketok lah kelire, golek, dalang. Sing nanggap gak ketok. Ya, sing nanggap itu lah sing gak urip. Dalang dudu sing gak urip. Dalang iku dibayar sampai sing gak urip. Nek kok iso dalang api, ceritane api, bayarannya larang. Makanya awake dhewe itu harus mampu meningkatkan diri, bukan hanya sekedar penonton yang ada di kelir, masuk ke dalam. Sehingga kita mampu melihat. Oh, ternyata yang selama ini aku pahami sebagai Tuhan, ternyata hanya golek. Ketika kita sadar sebagai golek, oh mungkin yang disebut Tuhan adalah dalang. Kita menyangka Tuhan adalah dalang. Kalau kita udah naik lagi, oh ternyata kita sendiri adalah dalang. Tugas kita adalah bagaimana membuat kemenangan pada nilai-nilai yang baik di atas nilai-nilai yang buruk. Dalam diri kita ada dua wayang ini, baik dan buruk. Mana yang harus kita menangkan? Tapi untuk memenangkan yang baik harus indah. Nek langsung bajingannya dipateni, sing nonton langsung buyar. Harus cantik. Harus cantik. Lah iya, sing nonton langsung buyar, sing nanggap wah kok Yang sing nonton apa sing nonton ngenteni nang kapan tarunge. Geger iku lho ya. Iya. Jadi kudu asik gitu loh kan. Dalam ketika kita mencoba untuk memenangkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dalam melawan keburukan-keburukan tadi harus ada kisah yang dramatis. Sehingga si penonton asik gitu kan. Nek tarung langsung menang. Buyar. Wah, dalamnya gak beres. Jadi golek dalam sing asik gitu kan. Jadi menangin entek-entekan loh. Sampai subuh baru menang loh. Nah, itu baru. Jadi kita harus sadar sampai ke tingkat sebagai dalang. Gimana kita menjadi dalang? Dalam kita apa yang harus kita menangkan? Dalam diri kita tuh banyak yang kita berpihak pada mana nih? Yang baik atau yang buruk? Astina sama Kurawa. Nah, itu baru dalam pagelaran di situ udah cerita tentang apa tuh? Tentang syariat atau rekod hakikat marifat itu tingkatan. Itu ada di wilayah mana nih? Kalau yang nonton di depan layar itu syariat itu. Orang syariat hanya tahu baik buruk. Putih hitam. Ya. Kalau udah tingkatannya untuk rekod, nah itu udah bisa melihat goleannya. Udah beda. Kalau sudah mampu melihat dalangnya udah beda lagi. Nah, itu cerita tentang pagelaran itu udah punya cerita sendiri. Belum wayang-wayangnya. Nah, kalau wayang ada 3 versi itu cerita wayang ya. Ada 3 macam apa? 3 versi ya? Hindu, Jawa,
Mahabharata, Oh, yang itunya. ya Brata Yuda ya, Mahabharata ya, Iya. Ramayana, Wayang Purwo. Iya. Kalau Wayang Purwo itu bercerita tentang sejarah kenyataan. Dari mulai tidak ada menjadi ada, itu Wayang Purwo. Nah, jadi lewat Wayang Purwo kita bisa mengetahui tentang proses pengejawantahan. Nah, kalau cerita tentang Mahabharata itu cerita Campuran. itu cerita vertikal. Itu vertikal. Untuk mengenal diri. Oke. Hah? Mengenal diri. Menghancurkan Sampai mengenal dualitas Tuhan. itu. Hah? Jadi kan perang itu atau menghancurkan Ya, dualitas iya. itu atau gimana? Ah. Itu mengenal diri. Jadi dalam mengenal diri, dalam mengenal Tuhan, ada 5 potensi dalam diri kita yang harus dikembangkan. 5 potensi itulah yang disebut dengan Pandawa. Nah, setiap potensi itu memiliki keinginan-keinginan yang bisa menjadi pengganggu, penghalang. Dan setiap potensi punya penghalang 20 penghalang. Jadi kalau 20 kali 5 100. Itulah penghalangnya. Nah, Yang maka musuhnya. dalam cerita Mahabharata itu musuh kita adalah diri kita sendiri. Kurawa itu merupakan wujud daripada diri kita yang palsu. Pandawa itu diri yang sebenarnya. Nah, Kurawa itu gambaran tentang apa? Yang 100 itu ego. Ego. Itu wujud dari ego kita. Ego kita itu tersusun oleh 100 komponen. Jadi bangunan ego kita ini dibangun oleh 100 komponen. Wangel loh. Oh, untuk menghancurkan ego berarti 100 komponen ini harus dihancurkan satu persatu. Iya. Komponennya banyak, kekayaan, kepandaian, kecerdasan, kemuliaan. Wah, kita kan kadang-kadang bangga karena kekayaan, kita bangga karena cerdas, kita bangga karena kesucian, kita bangga karena ibadah. Kita banyak yang membuat kita bangga. Iya. Bahkan kita juga kadang-kadang bangga tidak sombong. Iya. Bangga tidak. Kita menyombongkan ketidaksombongan. Ya. Seperti saya ini saya ini kan ganteng, tapi saya kan nggak pernah ngomong kalau saya ganteng. Jadi Asik. banyak sekali Iya, ya iya. yang membangun bangunan ego itu banyak. Itu harus tuh. Nah, kemudian ada lain lagi juga. Coba ada di sana ada yang namanya Bhisma. Bhisma itu adalah wujud kepanatikan kita. Ternyata lebih kuat daripada ego. Bhisma itu wujud dari kepanatikan. Bhisma itu panatikan. Orang-orang yang fanatik dengan keyakinannya, dengan pikirannya, dengan pemahamannya, itulah Bhisma. Dia tidak pakai ego tapi karena fanatik. Fanatik. Jelas. Ya, itu Bhisma. Ngomong. Sedangkan Durna itu simbol dendam. Durna. Iya. Dia simbol dendam. Jadi kalau ada unsur dendam dalam diri kita, itulah Durna. Itu juga kuatnya luar biasa. Itu kadang-kadang membuat kita kadang-kadang hidup kita hanya dipenuhi dendam dan kita tersesat gara-gara dendam. Karena ketika orang dendam dengan orang mencintai sama. Kalau sampai mencintai seseorang, ya, maka namanya akan selalu dipikirkan. Ketika sampai dendam, namanya pun ada dalam pikiran sampean terus. Enak nih. Hah? Enak. Ya nggak enak nih dendam, Rek. Nah, si rindu enak. Sama rindu tadi kan sama dengan Cinta dengan Nah, iya, dendam itu sama. Tapi ini Tapi yang disebut berbeda. dengan cinta dualitas. Karena cinta dan dendam itu dualitas, bukan cinta yang sebenarnya. Ya. Ini yang disebut sirik ini. Iya. Tapi orang nggak tahu dengan sirik. Karena itu cinta tanpa cinta. Ya. Lopo. Cinta tanpa dendam. Itulah cinta. Terus apa lagi tadi? ceritanya. Jadi Bima Ah. simbol daripada Enggak, yang ketaatan. sekarang Durno. Durno. Cinta. Kemudian ada Sengkuni. Sempurna. Sengkuni adalah simbol yang suka memprovokasi. Dalam diri kita juga ada unsur-unsur yang Pas. ingin mengadu domba, memprovokasi, Menghasut. menghasut dan lain sebagainya. Itu makanya kita harus waspada dengan
Bisma, Durna, Sengkuni. Apalagi coba? Aswatama. Aswatama itu simbol apa tuh? Suatama. Ini simbol pengecut. Dalam diri kita juga ada unsur-unsur pengecut. Itu kong Jawa. Aswatama ini. Itu apa simbol apa ya? Pengecut, kepengecutan. Aswatama. Terus yang satunya lagi apa? Dipatikarna. Dipatikarna itu simbol iri dengki. Nah, ini semua ini harus lenyap. Nah, perjuangan Pandawa melawan Lima ini yaitu melenyapkan itu. Makanya laku spiritual kita harus lima potensi dalam diri kita ini harus ada. Apa 5 potensi itu? Yudhistira adalah pikiran kita, Bima adalah hati kita, Arjuna adalah kemaluan kita, Nakula adalah tangan kita, Sadewa adalah. Artinya pikiran kita harus kita sempurnakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Sedangkan Bima harus kita sempurnakan lewat pengendalian Topo Broto. Nah, kalau ini ilmu pengetahuan, ini Topo Broto. Sedangkan Arjuna adalah dia harus mampu berumah tangga yang bisa membuat keluarganya loh jinawi. Kalau dia sukses dalam rumah tangganya, berarti dia sukses sebagai Arjuna. Karena laku spiritual yang paling berat adalah Arjuna. Ya, laku spiritual yang paling berat adalah Arjuna. Bima itu nggak berat. Yudhistira juga nggak berat. Ya, Yudhistira nggak berat. Bima nggak berat, hanya Tako Brata. Tapi Arjuna berumah tangga ini paling berat. Makanya Arjuna didampingi sama Krishna. Karena beratnya. Kalau Sadewa, Nakula hanya tangan nggak berat. Kita harus menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu. Kalau Sadewa kaki, perjalanan, melakukan perjalanan. Nah, ini Arjuna ini yang paling berat. Arjuna itu apa? Kemaluan. Arjuna. Iya, artinya berumah tangga itu merupakan laku spiritual yang paling berat. Banyak orang gagal di situ. Jadi, Dalangnya Pendowo itu siapa? hah? Dalangnya Pendowo. Apa Pak? Dalangnya Pendowo itu siapa? Dalangnya ya diri kita sendiri. Krishna itu siapa ya? Krishna itu guru sejati. Guru sejati itu Krishna. Makanya Arjuna itu yang didampingi oleh guru sejati. Tapi untuk mengenal Krishna itu nggak gampang. Arjuna padahal sudah hidup bersama-sama dengan Krishna sampai 70 tahun, nggak tahu kalau Krishna adalah guru sejati. Arjuna baru tahu kalau Krishna itu guru sejati pada saat Arjuna mengalami kesulitan hidup di puncaknya. Baru mengetahui kalau kalau Krishna itu adalah guru sejati. Makanya kok Arjuna bingung loh. Kok gak kedian sampai nek ngomong iso guru. Percuma aku biyen ngomong ya kono gak bakal percaya. Gak nek ngenteni kon ngenteni kacau, ngenteni baru kon percaya gak aku. Nek gurung kon sing ngandalno pikiranmu ya percuma. Ngenteni remek sik baru. Menungso nek gurung remek kan gurung sing ngandalno iki ne. Masuk ketemu. Gitu. Dan itu wayangnya tanpa wayang dalam kata wayang. Ayo, jadi yang guru sejati itu sulit dikenal. Siapapun tidak akan bisa mengenal. Sing ngaku-ngaku guru sejati, wah itu goblok tutup guru sejati. Iya, tutup guru sejati. Guru sejati itu bersembunyi. Hah? Terus siapa yang bisa mengenal? Nek ngaku-ngaku percuma, Enggak. gak ono sing percaya. Terus siapa yang bisa mengenal guru sejati? Hanya muridnya. Hanya muridnya. Enggak. Dan untuk menjadi muridnya nggak gampang, Enggak. leren remek sih. Yang bisa mengenal guru sejati adalah guru sejati itu sendiri.
itu yang mengenal dengan sungguh-sungguh. Itu bahasa basi ilmu pengetahuan aja. Paham ya. Ya. Orang yang seperti itu kadang-kadang juga nggak tahu siapa guru sejati. Kan hanya sekedar statement aja, statement spiritual yang kadang-kadang poda sampai kosong itu isi sampai kosong, tapi arti yang sebenarnya nggak tahu. Hanya permainan kata-kata saja, permainan pikiran. Kita bicara ke arah kenyataannya, bukan pikiran. Nah, kalau ke arah pikiran, akhirnya perdebatan. Saya dari mulut dijual lagi. Idon-idonan. Gitu. Jadi hanya Arjuna yang kenal Krishna. Bahkan Arjuna untuk mengenal Krishna butuh 70 tahun. Itu nggak cukup. Harus mengalami berbagai macam masalah. Dari mulai dibuang, diasingkan, dihina, wah macam-macam masalah itu. Jadi untuk mengenal guru sejati itu nggak gampang. Karena keberadaan guru sejati itu Sangat tersembunyi. gak dikenal. Ibarat guru sejati itu dodolan ilmu gak payu. Ibarat guru sejati itu dodolan minuman gak payu. Karena kebanyakan orang-orang haus dia mencari minuman di kafe-kafe yang cantik, pelayannya cantik, ya kan? Gelasnya cantik. Hah? Dan setiap orang bisa berubah-ubah. Aku tak no kafe itu. Nah, jadi mereka hanya senang berguru ke sana, berguru ke sini pada guru-guru yang terkenal. Wah, aku sama guru terkenal itu, guru terkenal. Itu pada ambek mau BS. Mau penjajan, no, kafe tiap kafe, nggak memberikan kesan apa-apa. Mereka jajan hanya untuk kebanggaan aja. Wah, aku mari jajan no kafe terkenal. Wah, guruku kiai iki, kiai anu. Hanya untuk kebanggaan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, guru sejati itu rupanya elek. Artinya gini, ketika orang dalam hidupnya seperti berjalan di padang pasir yang kehausan, nggak ada air, nggak ada apa. Ketika ada, katakanlah ada got, ada comberan, hanya itu air satu-satunya, diminum nggak tuh? Diminum. Tapi air itu menghidupkan, menyelamatkan dia dari kematian. Nah, air got ini bisa nggak dijual? Nggak bisa, nggak payu. Hah? Sorong. Ya nggak payu. Payu nek Wis kepepet. wis kepepet. Ada guru jati ketemu wis kepepet iki. Hah? Ketemu pas kepepet iki. Lah iya. Lah iya. Misalnya Wildo ngomong, aku kiai hebat gitu, nggak payu. Kepepet itu dari segi macam-macam. Lah iya. Dari segi ekonomi, kepepet. Wes macam-macam misalnya kepepet itu. Gak payu, payune baru kok. Makanya sing kenal ambek arak, ya wong sing cinta arak. Sing gak mencintai arak ya gak bakal kenal arak. Karena untuk memperoleh arak, dia ada di dalam gelas arak. Ditutup sampai gelasnya. Ya apa iso ngenali nek jerone gelas ono arake. Ya hanya pencinta arak yang iso oh ketokane kok ono arake iki ya. Nah, karena guru sejati itu ada di dalam gelas dan tidak setiap gelas itu isinya guru sejati. Ini loh cerita tentang Krishna.